Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Keuangan Daerah kelompok 1 dengan saya Salsa Devina Azara dengan NIM 11 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sukma Rahayu dengan ujung NIM 03. Perkenalkan, nama saya Dwi Rafia dengan ujung NIM 07. Perkenalkan, saya Muhammad Reza dengan ujung NIM 013. Perkenalkan, nama saya Lidiana Stoang dengan NIM ujung 01. Perkenalkan, nama saya Jihan Amelsi Sakti dengan ujung NIM 05. Perkenalkan, nama saya Trian Hafiz Mandri dengan ujung NIM 009. Kami di sini akan menjelaskan tentang PPH 21, tugas dari mata kuliah Ekonomi Publik. Mobilnya mahal, barangnya mewah, tapi nggak pernah bayar pajak. Bilangnya miskin, tapi hobinya naik motor gede. Now look at this. Apa itu PPH 21? PPH pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPH 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak dikenakan di Indonesia. Siapa sih yang menjadi objek pajak? Yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Baik, di sini bisa kita lihat dasar-dasar hukum PPH 21 yang bersumber dari Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tarif pajak penghasilan PPH 21 yang terbaru. Untuk penghasilan kena pajak PKP sampai 60 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Untuk 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Untuk 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Untuk 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%, dan untuk di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Nah, apa bedanya PKP lama dengan PKP baru? PKP lama itu 0 sampai 50 juta yang dikenakan tarif pajak 5%. Maksimalnya dari PKP lama yaitu di atas 500 juta yang dikenakan tarif pajak 30%. Sedangkan PKP yang baru itu dimulai sampai 60 juta dengan tarif 5%. Nah, jika kawan-kawan sekalian mempunyai gaji 5 juta, maka akan dikenakan tarif 5%. Nah, PKP baru ini maksimalnya di atas 5 miliar. Jika kawan-kawan sekalian mendapatkan gaji di atas 5 miliar, akan dikenakan tarif 35%. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana mengenai perhitungan PPH. Jika seseorang yang penghasilannya atau gajinya 4,5 juta, maka dikalilah dengan 12 bulan atau per tahun, dapatlah hasilnya 54 juta. Nah, ini tidak akan termasuk ke dalam PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berarti, seseorang yang penghasilannya 4,5 juta, maka tidak akan dikenakan pajak. Sementara jika seseorang yang gajinya 5 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan tidak kena pajak PTKP, di mana kalau wajib pajak dia masih sendiri atau jomblo belum menikah, yang dikenakan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Maka teman-teman yang berpenghasilan sebesar 4.500.000 per bulan, maka dia dikategorikan sebagai PTKP penghasilan tidak kena pajak. Apabila kita sudah menikah, tambah lagi PTKP-nya sebesar 4.500.000 untuk istri. Kemudian apabila suami dan istri digabung penghasilannya, ditambah lagi PTKP sebesar 54 juta rupiah. Nah, apabila tadi yang sudah menikah tetapi memiliki tanggungan atau memiliki anak yang maksimal 3 tanggungan, yaitu dibebankan sebesar 4.500.000 per orangnya, yaitu totalnya dikalikan 3 sebesar 13.500.000.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai nilai-nilai PTKP wajib pajak pribadi. 1. PTKP wajib pajak pria dan wanita lajang. TK per 0 dibaca dengan TK dilambangkan dengan tidak kawin dan 0 dilambangkan tidak memiliki tanggungan, nilainya sebesar 54 juta. TK per 1 dilambangkan dengan tidak kawin dan memiliki satu tanggungan, yaitu nilainya sebesar 58.500.000. TK per 2 yaitu tidak kawin dan memiliki dua tanggungan, yaitu sebesar 63 juta. Ketiga, TK 3 yaitu tidak kawin memiliki 3 tanggungan, yaitu sebesar 67.500.000. Selanjutnya ada pula PTK pria kawin. K dilambangkan dengan kawin. K per 0 yaitu sudah kawin tidak memiliki tanggungan, yaitu nilainya sebesar 58.500.000. Yang kedua ada K per 1 yaitu sudah kawin memiliki satu tanggungan sebesar 63 juta. Yang ketiga ada TK per 2 yaitu sudah kawin memiliki dua tanggungan sebesar 67.500.000. Yang keempat ada K3 yaitu sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan dan nilainya sebesar 72 juta. Selanjutnya ada pula PTKP suami istri digabung. K itu dilambangkan dengan sudah kawin dan I dilambangkan dengan istri dan 0 itu dilambangkan dengan belum ada tanggungan. 1. K per I per 0 yaitu dibaca dengan sudah kawin ditambah dengan penghasilan istri dan belum ada tanggungan, nilainya yaitu sebesar 112.500.000. Yang kedua ada K per I per 1 yaitu sudah kawin ditambah dengan penghasilan istri dan memiliki satu tanggungan dengan nilainya yaitu 117 juta. Yang ketiga ada K per I per 2 yaitu dilambangkan dengan sudah kawin dan ditambah dengan penghasilan istri dan memiliki dua tanggungan dengan nilainya yaitu sebesar 121 juta. Dan terakhir ada pula K per 1 per 3 yaitu dilambangkan dengan sudah kawin ditambah dengan penghasilan istri dan memiliki 3 tanggungan dan nilainya sebesar 126 juta. Nah, di dalam mendapatkan kita itu ya, nanti ada namanya pengurangan atau biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap, tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Nah, biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubung dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 250 PMK nomor 3 2008 yaitu sebesar 5%. Jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta rupiah dalam setahun atau sebesar 500.000 dalam 1 bulan. Nah, kita biar lebih paham, kita masuk dulu contoh soal PPh 21. Di sini ada seorang Pak Gilang, seorang karyawan mendapatkan gaji tiap bulannya 5.500.000. Setiap bulannya Pak Gilang membayar iuran BPJS
Rp35.000, BPJS Ketenagakerjaan Rp65.000, dan Pak Gilang belum menikah atau belum memiliki tanggungan. Jadi kita harus menghitung pajak penghasilan yang dibayar Pak Gilang per tahun. Di sini kita akan menghitung penerimaan dulu. Penerimaannya sudah pasti dari gaji per bulannya. Pendapatan 1 tahun. 12 dikali 5.500.000, hasilnya 66 juta. Pengurangannya 5% dikali 66 juta, hasilnya 3.300.000, masih di bawah 6 juta. Dan iuran BPJS Kesehatan 12 dikali Rp35.000, hasilnya Rp420.000. Dan iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 dikali Rp60.000, hasilnya 780. Kita hitung per tahun karena pelaporan pajak itu menghitungnya per tahun. Berarti pendapatan neto dikurangi PTKP-nya. Nah, itulah penghasilan kena pajaknya atau PKP sebesar 7.500.000. Nah, yang dikenakan tarif pajaknya adalah 7.500.000. Jadi PPh 21 Pak Gilang 5% dikali 7.500.000. Jadi Pak Gilang membayar PPh 21 per tahunnya yaitu Rp375.000 per tahun. Lanjut ke contoh soal nomor 2, Pak Robert, seorang karyawan di PT Makmur, mendapat gaji setiap bulan 7,5 juta. Dan Pak Robert ini membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun 50.000. Nah, Pak Robert ini sudah menikah dan belum memiliki anak. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Robert setiap tahunnya. Yang pertama, kita hitung dulu penghasilan atau penerimaannya. Penerimaannya dari gaji aja berarti 7,5 juta kali 12 bulan, yaitu 90 juta per tahun pendapatannya. Nah, kemudian pengurangannya pajak. Yang pertama, sudah pasti biaya jabatan 5% dari 90 juta, yaitu hasilnya 4,5 juta. Dan ini masih di bawah 6 juta nih. Kemudian ada kesehatan 35.000 kali 12 bulan, hasilnya 420.000. Kemudian ada ketenagakerjaan 65.000 kali 12, yaitu 780.000. Nah, lalu ada iuran pensiun 50.000 kali 12 adalah 600.000 hasilnya. Nah, hasil dari semua kita kurangkan dengan semua pengeluaran, maka penghasilan atau pendapatan neto atau bersih selama setahun itu sebesar 83.700.000. Nah, sekarang kita hitung dulu PTKP Pak Robert. Nah, PTKP-nya adalah dia kawin tapi belum ada tanggungannya, yaitu 58.500.000. Teman-teman mungkin bingung nih, gimana rinciannya? Nah, jadi gini rinciannya. Yang pertama, wajib pajak pribadi atau untuk Pak Robert sendiri dikenakan PTKP sebesar 54 juta, ditambah dengan istrinya 4,5 juta. Jadi, kalau kita jumlahkan ini, PTKP Pak Robert kalau dia menikah tapi belum ada tanggungan sebesar 58.500.000. Nah, pendapatan neto inilah yang per tahun ini. Pendapatan bersih atau tahun ini kita kurangkan dengan PTKP-nya. Itulah yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Ini dikurang ya guys. Pendapatan neto per tahun dikurang dengan PTKP. Itulah yang disebut PKP, penghasilan kena pajak, yang nilainya sebesar 25.200.000. Nah, PKP inilah yang dikenakan tarif pajak. Nah, kalau kita lihat tarif pajaknya itu masih di kisaran 5% karena PKP-nya hanya 25.200.000. Berarti PPh 21 yang dibayarkan oleh Pak Robert itu sebesar 5% kali 25.200.000, yaitu sebesar 1.260.000 per tahun. Nah, misalnya di soal ditanya per bulan bagaimana? Tinggal dibagi aja 12 karena ada 12 bulan dalam setahun itu. Nah, 1.260.000 dibagi 12 hasilnya 105.000. Jadi PPh 21 per bulan adalah 105.000. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Pak Joko, seorang karyawan di PT Maju, mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp12.500.000. Setiap bulannya Pak Joko membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp65.000. Pak Joko sudah menikah dan memiliki 2 anak. Hitunglah besar pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Joko per tahun. Nah, di sini penerimaan Pak Joko hanya dari
gaji yaitu sebesar 12.500.000. Pendapatan per tahunnya 12 dikali 12.500.000. Lalu terdapat pengurangan dari biaya jabatan sebesar 5%. Iuran BPJS Kesehatan 12 dikali 35.000, lalu iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 dikali 65.000. Lalu jumlah pendapatan 1 tahun sebesar 150 juta, jumlah biaya jabatan 1 tahun 5% dikali 150 juta yaitu sebesar 7.500.000. Namun seperti di undang-undang dijelaskan nilai maksimal jumlah biaya jabatan 1 tahun yaitu 6 juta. Jadi kita tuliskan 6 juta saja. Jumlah iuran BPJS selama 1 tahun, BPJS Kesehatan selama 1 tahun yaitu 420.000. Jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun yaitu 780.000. Lalu dikurangkan mendapatkan pendapatan yaitu per tahun yaitu sebesar 142.800.000 rupiah. Lalu PTKP wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, istri sebesar 4.500.000, lalu anak 4.500.000 dikalikan 2 menjadi 9 juta. Lalu dijumlahkan menjadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar 75.300.000. Lalu PPh 21 Pak Joko terdapat 60 juta dikali 5% jadi 3 juta rupiah. Lalu 75.300.000 dikurangkan 60 juta menghasilkan 15.300.000 dikalikan terdapat di tarif pajak 15%. Jadi 15% dikalikan 15.300.000 sehingga menghasilkan 2.295.000. Demikianlah penjelasan tentang PPh 21 dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.